Perkenalkan, nama saya Ebenezer Siombing dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nomor MPM saya 2035060005. Saya membawakan proyek tentang hukum tata negara. Hukum tata negara adalah aturan atas organisasi, kekuasaan negara, dan unsur-unsur penyusunnya. Cabang hukum ini mengatur mengenai norma dan prinsip hukum tertulis dan praktek kenegaraan. Hukum tersebut mengatur segala hal berhubungan dengan kenegaraan, misalnya bentuk negara, susunan atau unsur negara, tugas-tugas lembaga negara, dan perlengkapan negara. Tujuan hukum tata negara. Hukum tata negara memiliki tujuan tersendiri diantaranya. 1. Mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. 2. Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. 3. Membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. 4. Menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara. 5. Mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Fungsi Pancasila. Fungsi hukum tata negara. Pancasila sebagai landasan negara dan falsafah hidup bangsa. Dapat dikatakan pula Pancasila menjadi ideologi sumber dari hukum di Indonesia. Asas Pancasila harus dijiwai dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sama halnya dengan tata negara perlu memaknai asas. Pancasila menggenap bangsa di Indonesia juga telah menyepakati menjadi dasar negara Indonesia. Artinya tindakan masyarakat dan pemerintahan harus sejalan dengan ajaran Pancasila. Ada 4 pokok pikiran menjadi dasar eksistensi setiap hukum tata negara di Indonesia. Di antaranya, pertama, adalah pokok pikiran negara wajib melindungi segenap rakyat Indonesia berdasarkan persatuan dan kesatuan. Di samping itu, tetap mengimplementasikan keadilan sosial. Kedua adalah keadilan sosial. Semua elemen masyarakat berhak memperoleh keadilan sosial untuk dirinya. Ketiga, yakni negara berdasarkan kedaulatan rakyat, dimaknai setiap tata negara Indonesia dijalankan sesuai kedaulatan rakyat. Tidak ada aturan hukum yang dibuat untuk merugikan rakyat. Keempat, yakni negara didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Aparatur pemerintah, aparatur negara, dan hukum tidak boleh membatasi kebebasan memeluk agama. Indonesia wajib memelihara kodrat manusia demi terwujudnya kemanusiaan adil dan beradab. Sekian dari saya, Ebenezer Siombing. Terima kasih.